Saya tahu, Anda mungkin akan membenci saya setelah menonton video ini. Anda mungkin akan langsung menutup video ini dalam 1 menit pertama, atau Anda akan segera melompat ke kolom komentar untuk menulis betapa tidak pekanya saya, betapa sombongnya saya, atau betapa saya tidak mengerti penderitaan hidup Anda sebagai rakyat kecil. Silakan, lakukan itu. Kemarahan Anda justru membuktikan poin saya. Hari ini saya ingin bicara tentang satu penyakit mental yang menjangkiti 90% orang di negara ini. Sebuah penyakit yang membuat Anda tetap miskin, tetap susah, dan tetap jalan di tempat, sementara Anda melihat orang lain terbang tinggi. Penyakit itu bernama mentalitas korban. Kita hidup di zaman di mana menjadi korban adalah mata uang sosial. Semakin Anda terlihat menderita, semakin banyak like dan simpati yang Anda dapatkan. Anda berlomba-lomba menceritakan betapa sulitnya hidup Anda, betapa jahatnya pemerintah, betapa curangnya sistem, dan betapa tidak adilnya Tuhan karena tidak melahirkan Anda sebagai anak konglomerat. Tapi izinkan saya menampar Anda dengan satu fakta brutal. Jika Anda sedang menonton video ini di smartphone, menggunakan kuota internet atau wifi, Anda tidak punya hak untuk berkata bahwa Anda tidak punya kesempatan. Jika Anda masih miskin, bingung, dan gagal di tahun 2024, itu bukan salah pemerintah. Itu bukan salah orang tua Anda. Itu bukan salah sistem kapitalisme. Itu adalah salah Anda. Itu adalah kegagalan Anda dalam mengambil keputusan. Mari kita bedah kebohongan privilege yang selama ini Anda jadikan bantal untuk tidur nyenyak dalam kemiskinan. Bagian 1, kebohongan besar tentang starting line. Argumen paling umum yang akan Anda teriakan di kolom komentar adalah, "Tapi Bang, start kita kan beda. Anak orang kaya start di kilometer 50, saya start di minus 10. Benar, saya setuju. Hidup ini tidak adil. Ada orang yang lahir di menteng, ada yang lahir di kolong jembatan, ada yang lahir dengan sendok perak, ada yang lahir dengan hutang orang tua. Itu adalah fakta statistik. Itu adalah kotak B dalam Stoikisme, hal yang tidak bisa Anda kendalikan. Tapi inilah masalahnya. Terus kenapa? Apakah dengan menangis dan berteriak bahwa ini tidak adil, garis start Anda akan bergeser? Apakah dengan menyalahkan si anak kaya, saldo rekening Anda akan bertambah? Tidak, dunia tidak peduli pada air mata Anda. Pasar tidak peduli pada latar belakang Anda. Pasar hanya peduli pada nilai yang bisa Anda berikan. Ketika Anda menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial untuk menghujat kesuksesan orang lain dengan dalih itu kan privilege, Anda sedang membuang satu-satunya aset yang Anda miliki, waktu dan energi. Sementara Anda sibuk mengeluh, si anak kaya itu terus berlari. Sementara Anda sibuk menyalahkan nasib, orang lain yang startnya sama dengan Anda sedang belajar coding, sedang belajar jualan, sedang membangun bisnis. Menyalahkan privilege adalah mekanisme pertahanan ego. Itu adalah cara otak Anda berkata, "Saya tidak gagal kok, sistemnya yang curang." Itu membuat Anda merasa nyaman, dan kenyamanan itulah yang membunuh masa depan Anda. Bagian 2, generasi sandwich adalah alasan lemah. Sekarang mari kita bicara tentang topik favorit netizen Indonesia, generasi sandwich. Saya tidak bisa kaya Bang, saya harus nanggung orang tua, saya harus nanggung adik. Dengar. Menanggung keluarga adalah beban yang berat, itu fakta. Tapi itu juga adalah tugas seorang satria. Stoikisme mengajarkan kita untuk mencintai tanggung jawab. Jika Anda terjepit sebagai generasi sandwich, Anda punya 2 pilihan. Pilihan 1, Anda bisa mengeluh, merasa jadi korban, dan membiarkan diri Anda hancur pelan-pelan sambil menyalahkan orang tua Anda yang tidak punya dana pensiun. Pilihan 2, Anda bisa menjadikan beban itu sebagai alasan mutlak kenapa Anda harus sukses. Lihatlah ke cermin. Jika punggung Anda sakit memikul beban keluarga, itu bukan karena bebannya terlalu berat, itu karena otot punggung Anda terlalu lemah. Solusinya bukan membuang beban itu. Solusinya adalah melatih otot Anda, tingkatkan pendapatan Anda, tingkatkan skill Anda, tidur lebih sedikit, kerja lebih cerdas. Berhenti memosisikan diri Anda sebagai korban dari orang tua Anda. Posisi itu membuat Anda lemah. Jadilah pahlawan bagi mereka. Pahlawan tidak mengeluh tentang beratnya pedang yang harus mereka angkat. Bagian 3, era informasi membunuh alasan kebodohan 30 tahun yang lalu. Jika Anda lahir di desa terpencil, mungkin Anda punya alasan untuk tetap bodoh dan miskin karena akses ilmu itu mahal. Buku itu mahal. Sekolah itu jauh. Tapi hari ini, alasan itu sudah mati. Anda memegang alat yang lebih canggih daripada komputer yang mengirim manusia ke bulan,
smartphone Anda. Di dalamnya ada akses ke seluruh ilmu pengetahuan manusia, gratis. Anda ingin belajar coding? Ada YouTube. Anda ingin belajar marketing? Ada Google. Anda ingin belajar filsafat? Ada e-book gratis. Tapi apa yang Anda lakukan dengan alat ajaib ini? Anda menggunakannya untuk scroll TikTok selama 4 jam. Anda menggunakannya untuk berdebat soal politik yang tidak Anda mengerti. Anda menggunakannya untuk nonton drama perselingkuhan artis. Lalu Anda bertanya kenapa hidup Anda tidak berubah? Ini adalah kebenaran yang menyakitkan. Di zaman informasi ini, kebodohan adalah pilihan. Jika Anda tidak punya skill di tahun 2024, itu bukan karena Anda tidak punya akses. Itu karena Anda malas. Anda lebih memilih hiburan murah daripada edukasi yang sulit. Kemiskinan Anda adalah hasil langsung dari sejarah pencarian browser Anda. Bagian 4, stop mental pengemis. Saya sering melihat komentar seperti ini. Orang kaya pelit, harusnya bagi-bagi dong. Atau pemerintah harusnya kasih bantuan lebih banyak. Ini adalah mental pengemis. Mental pengemis adalah keyakinan bahwa orang lain bertanggung jawab atas keselamatan hidup Anda. Bahwa orang kaya berhutang pada Anda. Bahwa negara berhutang pada Anda. Tidak ada yang berhutang apapun pada Anda. Filsuf Stoik, Epictetus, adalah seorang budak. Kakinya dipatahkan oleh tuannya. Dia tidak punya harta, tidak punya kebebasan fisik. Apakah dia mengeluh dan meminta bantuan? Tidak. Dia fokus pada apa yang bisa dia kendalikan. Pikirannya, karakternya, dan responsnya. Dia menjadi salah satu manusia paling bebas dan berpengaruh dalam sejarah. Anda bukan budak. Kaki Anda utuh. Otak Anda berfungsi. Tapi mental Anda lebih rendah dari seorang budak Romawi kuno. Anda membelenggu diri sendiri dengan ekspektasi bahwa dunia harus menyelamatkan Anda. Selama Anda masih berharap tangan di atas bantuan, Anda tidak akan pernah menggunakan tangan Anda sendiri untuk bekerja. Matikan mental pengemis itu. Anggap tidak ada yang akan menolong Anda. Anggap pemerintah tidak ada. Anggap orang tua tidak bisa membantu. Apa yang akan Anda lakukan? Saat itulah, dan hanya saat itulah, Anda akan mulai benar-benar berusaha. Tantangan untuk Anda. Saya tahu, kata-kata saya kasar. Saya tahu hati Anda panas. Ego Anda terluka karena saya menelanjangi alasan-alasan yang selama ini Anda peluk erat-erat. Anda punya 2 pilihan sekarang. Anda bisa pergi ke kolom komentar, ketik dengan huruf kapital, maki-maki saya, bilang bahwa saya tidak tahu diri, dan kembali melanjutkan hidup Anda yang penuh keluhan. Silakan. Itu hak Anda. Atau, Anda bisa diam sejenak, telan rasa sakit itu, dan akui, walau hanya dalam hati, mungkin dia benar. Mungkin selama ini saya terlalu manja. Mungkin selama ini saya yang menahan diri saya sendiri. Jika Anda memilih yang kedua, video ini sudah berhasil. Berhenti menyalahkan privilege, berhenti menyalahkan orang tua, berhenti menyalahkan pemerintah. Ambil kemudi kapal Anda. Badai memang besar, kapal Anda mungkin kecil, tapi Anda adalah nahkodanya. Tulis di kolom komentar, apakah Anda tim nasib atau tim usaha? Berikan alasan terbaik Anda kenapa saya salah, atau kenapa saya benar. Mari kita berdebat.